Shalom anak-anak, apa kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Kamu diberkati, saya juga diberkati. Sungguh satu sukacita ketika hari ini kita boleh bertemu kembali dalam ibadah sekolah minggu di Jemaat Gemim Kanaan Luindano. Dan sebelum kita bersiap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan yang hari ini akan dibawakan oleh Ibu Livi, kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan, kita menyanyi bersama-sama, selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan sudah jaga saya setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan sudah jaga saya tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Anak-anak yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan untuk menyampaikan doa-doa kita. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita diam, tundukkan kepala, kunci tangan, mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepadamu. Kami berterima kasih karena di hari ini Engkau kembali memberikan nafas kehidupan, membangunkan kami di pagi hari untuk saat ini boleh beribadah, boleh memuji membesarkan nama Tuhan. Tuhan, kami mohon pertolongan Tuhan melalui Roh Kudus ketika sebentar kami akan membaca dan merenungkan akan firman Tuhan. Tuhan tolong kami ketika kami mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Livi, kami boleh berkonsentrasi, kami boleh fokus mendengarkan cerita firman itu dan boleh mengingat firman itu, terlebih khusus Tuhan menanam firman itu di dalam hati dan pikiran kami untuk dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami setiap hari. Tolong kami juga orang tua, guru-guru sekolah minggu yang saat ini boleh beribadah bersama dan kiranya ibadah saat ini boleh terlaksana hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Anak-anak, sudah siapkan Alkitab di rumah? Sudah di tangan? Tapi sebelum kita membaca tentang firman Tuhan, mari bangkit berdiri, kita nyanyi bersama-sama, baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau Nah, adik-adik, di minggu yang lalu kita telah dengarkan cerita tentang Nuh yang percaya kepada Tuhan dan hidup benar di hadapan Tuhan
sehingga dia diselamatkan oleh Tuhan bersama-sama dengan keluarganya. Nah, sekarang kira-kira apa yang akan kita pelajari minggu ini? Kita akan belajar tentang kuasa Tuhan yang luar biasa dan juga bagaimana kita bisa percaya kepada Tuhan. Nah, sebelum itu, mari kita membaca Alkitab terlebih dahulu. Bacaan kita saat ini terambil di dalam Roma 10 ayat 17. Kita buka bersama-sama Alkitab Roma 10 ayat 17. Yang bunyinya, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Nah, sampai di situ pembacaan firman Tuhan kita. Dan sekarang kita akan mengikuti cerita bagaimana seorang ibu yang disembuhkan oleh karena dia mendengarkan tentang kemahakuasaan Yesus dan percaya kepada kuasa Yesus. Mari kita saksikan bersama. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, sedang ia berada di tepi danau, orang banyak lalu mengerumuni dia. Lalu pergilah Yesus. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. seketika itu juga, berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga, Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya siapa yang menjamah aku. Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Tampil dan tersungkur di depan Yesus, perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, dari cerita tadi, apa yang kita bisa pelajari? Nah, di cerita itu kita bisa lihat bahwa Tuhan Yesus benar-benar Tuhan kita yang mempunyai kuasa yang luar biasa. Tuhan mempunyai kuasa untuk menyembuhkan. Dalam cerita kita, ibu yang sakit pendarahan selama 12 tahun itu bisa disembuhkan dengan kuasa yang dari Tuhan Yesus. Ibu itu datang kepada Tuhan karena dia sudah mendengar berita tentang Yesus dan kuasanya. Dia mendengar tentang Yesus, dia percaya, bahkan waktu itu dia bilang, asal ku jamah jubahnya, aku pasti sembuh. Itu berarti si ibu benar-benar percaya kepada Tuhan Yesus. Dia tidak perlu untuk berbicara kepada Tuhan Yesus untuk bilang minta disembuhkan. Oleh karena percayanya, maka dia disembuhkan. Nah, pembacaan kita saat ini di dalam Roma 10 ayat 17, iman timbul
dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi adik-adik, sama juga dengan kita. Kita harus rajin mendengar firman Kristus supaya kita percaya, dan bagi yang sudah percaya tentunya akan dikuatkan untuk lebih percaya lagi. Mendengar firman Tuhan dengan setia, maka kita akan lebih tahu tentang kuasa dari Tuhan kita yang luar biasa. Seperti cerita kita tadi, diketahui bahwa si ibu dengan mendengar cerita berita tentang Yesus, dikatakan dia sudah dengar-dengar tentang Yesus dan dia percaya. Nah, adik-adik, kita belajar bahwa Tuhan Yesus kita itu berkuasa. Dan saat ini kita belajar bahwa Dia punya kuasa untuk menyembuhkan. Dan juga kita belajar bahwa kita harus rajin mendengar firman Tuhan supaya kita percaya dan kita boleh mengenal Tuhan Yesus kita. Semoga cerita tadi boleh menjadi berkat untuk anak-anak, untuk orang tua, dan untuk kita semua. Anak-anak, tadi kita sudah mendengarkan bersama cerita bagaimana luar biasanya Tuhan kita yang mempunyai kuasa untuk menyembuhkan seorang perempuan yang mengalami pendarahan selama 12 tahun. Dan kita juga melihat bagaimana perempuan itu mempunyai iman percaya yang luar biasa sehingga Tuhan Yesus menyembuhkan perempuan itu. Sekarang kita buka dari Roma 10 ayat 17. Untuk ayat hafalan di minggu ini, kita baca bersama-sama dengan suara yang kedengaran. Mari kita baca bersama mulai dari alamat, isi dari ayat itu, kemudian kita tutup dengan alamat. Kita mulai 1, 2, 3. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Roma 10 ayat 17. Kita ulangi sekali lagi. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Roma 10 ayat 17. Anak-anak hafalkan ini di rumah, kemudian praktekkan, tunjukkan kepada orang tua, mama atau papa, supaya mereka juga mengetahui bahwa kita sungguh-sungguh belajar akan firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyi bersama-sama, Sejak Ku Kenal Yesus. Sejak ku kenal Yesus, hidupku berubah. Sejak ku kenal Yesus, sukacitaku penuh. Karena dosaku dihapuskannya, hidupku dibenarkan olehnya. Sejak ku kenal Yesus, hidupku berubah.
keselamatan darinya. Anak-anak, sekarang duduk yang manis, kita akan berdoa. Kita kunci tangan, tundukkan kepala, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, sungguh Engkau baik. Apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kami sungguh luar biasa. Dan kami bangga memiliki Tuhan seperti Engkau. Melalui ibadah di siang hari ini, kami belajar hal penting tentang betapa besar kuasa Tuhan atas kehidupan manusia yang percaya kepada Tuhan. Kami mau selalu mendekatkan diri kepada Tuhan, belajar akan firman Tuhan dengan membaca Alkitab setiap hari, supaya kami bisa mengerti akan kehendak dan rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini kami juga berdoa untuk anak-anak sekolah minggu di Jemaat Gemim Kanaan, Uluindano. Kiranya Tuhan selalu jaga dan lindungi, Tuhan berkati, berikan kesehatan dan kekuatan di masa pandemi COVID-19 ini. Jauh-jauhkan mereka dari sakit penyakit dan mara bahaya. Ketika saat ini juga kegiatan belajar pun sudah dimulai, meskipun masih belajar dari rumah, Tuhan kiranya juga selalu bersama dengan anak-anak, juga orang tua yang setia mendampingi dalam kegiatan belajar, sehingga mereka boleh belajar dengan baik, mereka boleh mendapatkan ilmu, mereka boleh berprestasi meskipun saat ini juga tetap melaksanakan kegiatan belajar dari rumah. Kami juga mohon campur tangan Tuhan ketika ancaman COVID-19 belum juga berakhir. Tuhan, kami rindu untuk beribadah di gereja. Kami rindu untuk pergi ke sekolah. Kami rindu untuk dapat bermain bersama dengan teman-teman. Tetapi kami masih diliputi kekhawatiran akan penyebaran virus corona yang dapat mengancam kehidupan kami. Tuhan, dengan penuh kerendahan hati kami mohon, dengan kuasa-Mu kiranya pandemi COVID-19 ini dapat berakhir. Untuk bangsa dan negara kami, mulai dari pemimpin bangsa hingga setiap penduduk di negara Indonesia yang kami cintai, kiranya selalu diberikan kesehatan, kekuatan, kemampuan, juga hikmat dalam menghadapi pandemi COVID-19 ya Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan, ampunilah salah dan dosa kami yang selalu melawan kehendak-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, sahabat kami anak-anak. Amin. Ibadah kita akan segera berakhir, tapi sebelum benar-benar berakhir, mari kita bangkit lagi, kita menyanyikan sebuah pujian untuk Tuhan, kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh oh, kasih Yesus lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra. Oh oh, kasih Yesus. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh oh, kasih Yesus lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra. Oh oh, kasih Yesus. Demikianlah ibadah kita di siang hari ini, dan kiranya apa yang sudah kita dengarkan tadi boleh kita renungkan, boleh kita tanam dalam hati kita, dalam pikiran kita, dan terlebih khusus kita lakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Terutama ketika kita sudah berkomitmen untuk berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Dan demikianlah ibadah kita.
kiranya ibadah ini boleh menjadi berkat bagi anak-anak, boleh menjadi berkat bagi orang tua, bagi guru sekolah minggu, dan kita semuanya yang saat ini boleh menyaksikan. Sampai bertemu minggu depan di dalam ibadah sekolah minggu Jemaat Gemim Kanaan Uluindano. Sampai jumpa.